ASEAN merupakan kawasan yang sangat beragam secara geografis, mulai dari negara kepulauan raksasa seperti Indonesia, dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan laut 6,4 juta kilometer persegi, hingga negara kota seperti Singapura yang hanya seluas 728 kilometer persegi, tetapi justru mampu mengoptimalkan letaknya di jalur perdagangan utama dunia. Indonesia dengan 95.000 km garis pantai, BIG 2023, jelas mendominasi dari sisi skala. Namun keunggulan luas wilayah tidak otomatis menjadikannya yang paling efektif dalam memanfaatkan posisi strategisnya. Letak geografis Indonesia menempatkannya pada persimpangan dua samudera, Hindia dan Pasifik, serta diapit benua Asia dan Australia, menjadikannya jalur persilangan vital dalam perdagangan global. 3 selat utama, yakni Malaka, Sunda, dan Lombok, berfungsi sebagai choke points perdagangan dunia. Menurut UNCTAD 2022, hampir 40% perdagangan global melewati jalur ini, sehingga posisi Indonesia seharusnya menempatkannya sebagai poros logistik dunia. Singapura meski kecil berhasil mengubah keterbatasan wilayah menjadi kekuatan dengan menjadikan pelabuhan Singapura sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Vietnam dengan garis pantai 3.260 km menjadi pemain penting di Laut Cina Selatan, baik untuk perdagangan maupun geopolitik. Thailand yang tidak memiliki garis pantai panjang tetap mampu memanfaatkan posisinya sebagai jalur darat penghubung Indo-Cina. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi masalah dalam efisiensi logistik dan pelabuhan. Menurut World Bank Logistic Performance Index 2023, Indonesia berada di peringkat 63, jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki posisi nomor 1 dunia, dan Malaysia di peringkat 31. Kondisi ini membuat potensi besar Indonesia sering tidak maksimal, karena biaya logistik domestik terlalu tinggi dan infrastruktur belum merata. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah raksasa geografis, pemimpin sejati justru ditentukan oleh kemampuan mengelola posisi, bukan sekadar ukuran. Singapura dengan wilayah mini mampu menjadi hub logistik global, sementara Indonesia yang luas masih berjuang untuk keluar dari jebakan sebagai jalur lintasan belaka. ASEAN adalah rumah bagi lebih dari 680 juta jiwa. 2023 World Bank menjadikannya pasar keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Uni Eropa. Indonesia menyumbang hampir 40% populasi ASEAN dengan jumlah penduduk mencapai 275 juta jiwa, menegaskan statusnya sebagai raksasa demografi kawasan. Filipina menempati posisi kedua dengan 113 juta jiwa, diikuti Vietnam dengan 100 juta, Thailand dengan 71 juta, Malaysia 34 juta, dan Singapura hanya 5,6 juta. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara negara padat penduduk dengan negara kecil yang justru bisa lebih efisien mengelola populasinya. Jumlah penduduk besar seharusnya menjadi modal besar dalam ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun pasar domestik. Indonesia dengan populasi masif berpotensi menjadi motor pertumbuhan ASEAN, namun juga menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pangan, energi, dan lapangan kerja. Dalam dekade terakhir, pertumbuhan penduduk Indonesia relatif stabil, tetapi tantangan urbanisasi, migrasi, dan ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan. Sementara itu, Vietnam dan Filipina justru berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja muda yang cepat terserap dalam industri. Fakta pentingnya adalah skala besar
tidak selalu berarti kekuatan nyata. Indonesia seringkali lebih dilihat sebagai pasar konsumsi raksasa. Sementara Vietnam dengan jumlah penduduk lebih kecil berhasil menjadi pabrik Asia Tenggara. Menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan penduduk lebih penting daripada jumlah semata. Bonus demografi menjadi isu penting bagi ASEAN, khususnya Indonesia, Filipina, dan Vietnam, yang memiliki mayoritas penduduk usia produktif. Namun, manfaat bonus demografi hanya bisa diraih jika kualitas SDM meningkat, terutama dalam pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia UNDP 2022 mencatat Singapura di peringkat 12 dunia, Malaysia di posisi 62, Thailand 66, Vietnam 107, sementara Indonesia masih di posisi 114, menunjukkan kualitas manusia Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga. Urbanisasi juga memainkan peran penting. Singapura sudah 100% urban, Malaysia 78%, sedangkan Indonesia baru 57%. Urbanisasi erat kaitannya dengan produktivitas ekonomi, karena masyarakat kota lebih mudah mengakses teknologi, infrastruktur, dan peluang kerja industri. Vietnam berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui investasi besar di pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga tenaga kerja mudanya menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Sementara itu, Filipina mengandalkan tenaga kerja migran (OFW) yang berkontribusi besar pada devisa. Fakta mengejutkan adalah meskipun Indonesia memiliki populasi usia produktif yang sangat besar, potensi ini sering belum termanfaatkan maksimal, bahkan berisiko menjadi beban demografi jika tidak diimbangi dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM. ASEAN sebagai blok ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan dalam 1 dekade terakhir. Indonesia tetap menjadi ekonomi terbesar dengan GDP 861 miliar dolar Amerika Serikat 2015, naik menjadi 1,39 triliun dolar Amerika Serikat 2023 IMF. Namun, jika dilihat per kapita, Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura dan Brunei. Singapura tetap juara per kapita dengan 82.807 dolar Amerika Serikat, Brunei di 42.900 dolar Amerika Serikat, Malaysia 12.400 dolar Amerika Serikat, Thailand 7.800 dolar Amerika Serikat, Vietnam 4.000 dolar Amerika Serikat, dan Indonesia 5.070 dolar Amerika Serikat. Fakta ini menunjukkan bahwa meski total ekonomi Indonesia besar, daya beli individu masih rendah. Vietnam menjadi bintang baru ASEAN dengan GDP naik dari 193 miliar dolar Amerika Serikat 2015 menjadi 408 miliar dolar Amerika Serikat 2023. Tumbuh rata-rata 6-7% per tahun, salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini membuat Vietnam banyak dipuji sebagai Cina kedua di Asia Tenggara. Malaysia dan Thailand relatif stagnan, menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi. Filipina juga tumbuh stabil, namun ketergantungan pada remitansi tenaga kerja migran masih tinggi. Fakta pentingnya, Indonesia memang raksasa ekonomi ASEAN, tetapi Vietnam menunjukkan pertumbuhan paling impresif, sementara Singapura tetap unggul dalam standar hidup. Peta kekuatan ekonomi ASEAN menjadi multipolar, bukan hanya didominasi satu negara. Ekspor Indonesia meningkat dari 150 miliar dolar Amerika Serikat 2015 menjadi 291 miliar dolar Amerika Serikat 2022 BPS. Namun tetap didominasi komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan nikel. Sebaliknya, Vietnam melesat dari 162 miliar dolar Amerika Serikat 2015 menjadi 371 miliar dolar Amerika Serikat
2022 UNCTAD. Dengan ekspor manufaktur seperti elektronik dan smartphone mendominasi. Singapura dengan sistem reekspor tetap mencatat nilai ekspor sangat tinggi, yaitu 515 miliar dolar Amerika Serikat. 2022 WTO, meskipun sebagian besar bukan produksi domestik murni, melainkan perdagangan ulang. Malaysia masih bertahan dengan ekspor elektronik, minyak, dan gas, sedangkan Thailand unggul di sektor otomotif. Filipina masih bergantung pada ekspor tenaga kerja dan sebagian kecil komponen elektronik. Fakta mengejutkan adalah, meski Indonesia kaya SDA, nilai ekspornya masih kalah dari Vietnam yang tidak memiliki sumber daya sebesar Indonesia, tetapi berhasil menjadi pusat manufaktur global. Pada 2015, FDI ke ASEAN menunjukkan dominasi Singapura dengan 70 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Indonesia menerima 16 miliar dolar Amerika Serikat dan Vietnam 12 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 2022, Singapura semakin jauh meninggalkan negara lain dengan 141 miliar dolar Amerika Serikat. UNCTAD. Vietnam naik ke 27 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Indonesia hanya 21 miliar dolar Amerika Serikat. Investor global melihat Vietnam lebih menarik karena biaya tenaga kerja murah, regulasi yang stabil, dan integrasi ke rantai pasok global, terutama sejak perang dagang AS-Cina. Singapura tetap menjadi magnet investasi berkat stabilitas politik, infrastruktur kelas dunia, dan posisinya sebagai pusat keuangan internasional. Fakta pentingnya, Indonesia lebih sering dilihat sebagai pasar besar, bukan pusat produksi. Jika iklim investasi tidak segera diperbaiki, Vietnam akan terus mengungguli Indonesia dalam perebutan pabrik global. Pendidikan dan teknologi menjadi faktor pembeda penting. PISA 2022, OECD menempatkan Singapura di peringkat nomor 1 dunia untuk matematika, membaca, dan sains. Vietnam juga mengejutkan, konsisten masuk 20 besar dunia, menunjukkan kualitas pendidikan menengahnya lebih baik dibanding banyak negara dengan GDP lebih tinggi. Malaysia dan Thailand berada di posisi menengah, sementara Indonesia meski meningkat sejak 2015, masih berada di bawah rata-rata OECD. Dan Filipina termasuk yang terendah di ASEAN. Dalam hal inovasi, Global Innovation Index 2022 WTO menempatkan Singapura di peringkat 7 dunia, Malaysia 36, Vietnam 48, Indonesia baru 75, menunjukkan kesenjangan besar dalam inovasi. Fakta mengejutkan, meski Indonesia adalah ekonomi terbesar, kualitas pendidikan dan inovasi masih jauh tertinggal dari Singapura dan Vietnam, yang justru menjadi magnet industri teknologi. Indonesia sejak 2015 tetap dianggap natural leader ASEAN, dengan sekretariat ASEAN berada di Jakarta dan posisi sebagai anggota G20. Namun, Vietnam semakin vokal di Laut Cina Selatan, memainkan peran penting dalam menghadapi ekspansi Cina. Singapura dengan diplomasi keuangan dan hub internasional memainkan pengaruh global yang jauh lebih besar daripada ukuran negaranya. Indonesia dengan visi poros maritim dunia seharusnya memimpin, tetapi implementasi kebijakan masih lemah dan lebih banyak tersandera masalah domestik. Fakta pentingnya, meskipun Indonesia tetap menjadi jangkar ASEAN, pengaruh relatifnya menurun karena Vietnam dan Singapura berhasil memperluas peran global mereka.